Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila di syariat ada peristiwa Isra dan Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatnya pun juga ada. Jadi perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, hingga ke Sidratul Muntaha, hingga Mi'raj kepada Allah. Jadi kenapa kisah-kisah itu diceritakan Allah lewat syariat-syariat, agar kita pun bisa mencontoh secara mutasabihatnya, agar kita juga mencontoh secara hati, agar kita juga mencontoh secara hakikatnya, bahwa di masing-masing diri manusia kita juga terdapat Isra dan Mi'raj. Jadi Isra-nya masing-masing diri manusia sejak perjalanan dari tanah, yakni Masjidil Haram, hingga Masjidil Aqsa alladzi barakna, sampai kelahiran bayi. Itulah Isra-nya. Isra-nya seluruh manusia, perjalanan seluruh manusia. Kenapa Allah menggambarkan semua cerita-cerita itu di dalam syariat? Karena sesungguhnya cerita yang ada di syariat itu sudah ada filmnya, sudah ada pada masing-masing diri manusianya, bagi manusia yang disadarkan oleh Allah. Sudah dikatakan tanpa hidup, tanpa Allah, apakah kita bisa menyaksikan semua cerita-cerita itu? Nah, jadi kelahiran kelahiran bayi ini sudah ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya. Kanjeng Nabi Muhammad pun perjalanan diceritakan di dalam syariat. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sudah ditunggu juga oleh para malaikat, para nabi, para rasul, dan para aulia Allah. Nah, setelah di dalam Masjidil Aqsa, mulailah Kanjeng Nabi naik ke langit pertama, ke langit kedua, sampai ditunjukkan surga, sampai ditunjukkan neraka, sehingga berjumpa dengan Allah. Nah, gambaran-gambaran itu semua juga ada di batiniyah. Hati kita sudah ada di babakan hakikatnya. Mari kita buktikan bersama. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad mulai naik ke langit 7 menuju Sidratul Muntaha, ini gambarannya Kanjeng Nabi Muhammad ditunjukkan neraka. Nah, seperti kita,
sejak detik akil balik bahkan kita juga berada di dalam lembah neraka. Ditunjukkan surga ketika manusianya sudah mati sebelum mati, ketika manusianya sudah bersahadat, ketika manusianya sudah berbaiat, maka ketemulah dengan surganya Allah. Nikmat yang terindah di dalamnya hanyalah menyaksikan wajhullah. Nah, itu semua sudah ada di dalam Al-Quran Qadim, yakni perjalanan masing-masing diri manusianya. Jadi bagi orang-orang sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, baik yang ada di Alaska, ada di Brunei, ada di Singapura, Malaysia dan Indonesia, yang telah baiat merasakan nikmatnya, hakikatnya surga itu. Karena apa? Karena mereka sudah rela, sudah ridho kembali kepada Allah, bahwa hidup dan badan ini milik Allah, bukan milik manusianya. Jadi manusianya menjadi Rasulullah, tunduk patuh atas perintah-perintah Allah, tunduk patuh atas perintah-perintah hidup. Hatinya sudah tidak terkena api neraka lagi, hatinya sudah tidak terkena hawa nafsu iblis dan setannya lagi. Karena bagaimana mungkin manusia akan digoda hawa nafsu iblis dan setannya, sementara manusianya sudah kembali ke Adam, sementara manusianya sudah mati sebelum mati. Jadi iblis, setan, hawa nafsu dan jinnya pun sudah sempurna, sudah suci sebagaimana sucinya manusianya. Maksudnya manusia itu bukan manusia yang suci, itu bukan manusianya yang suci. Maksudnya manusia suci itu adalah manusianya sudah tak merasa memiliki hidup dan badan lagi, karena manusianya bukan penciptanya. Jadi hidup dan badan itulah sang pencipta. Jadi hidup dan badan itulah sifat sang pencipta. Jadi hidup dan badan itulah zahir batinnya Allah sendiri. Sementara manusianya dari hal yang tak dapat disebut-sebut. Nah, inilah makna Mi'raj itu. Ketika Kanjeng Nabi sampai kepada Allah, itulah Mi'raj. Bertemunya hamba dengan Tuhannya. Maksudnya bertemu bukan ada hamba, ada Allah. Bukan itu yang dimaksud bertemu. Sementara yang dimaksud bertemu menurut babakan syariat kan seperti ketemunya dua insan atau banyak insan. Janjian, yuk ketemu di mana? Itu ketemu. Menurut syariat begitu. Tapi hakikat ketemu itu kembalinya sifat kemanusiaan kepada keadamannya, kepada ketiadaannya, kembalinya manusia kepada kegoibannya, kembalinya manusia kepada kematiannya, kembalinya manusia kepada ketiadaannya. Itulah yang dimaksud pertemuan. Akhirnya ketika manusia sudah kembali ke habitatnya, kembali kepada hakikat jati diri manusianya, maka nyatalah Allah. Itulah yang dimaksud pertemuan. Itulah yang dimaksud ma'rifatullah. Ya Allah sendiri yang ma'rifat, bukan manusianya yang ma'rifat. Nah,
ketika Kanjeng Nabi setelah mi'raj kepada Allah turun lagi ke dunia, membawa berita apa yang diwajibkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Sejak inilah berlangsung. Jadi ketika di bulan Rajab 27 Rajab Nabi Muhammad Isra Mi'raj di dalam ke-10 kenabian. Jadi dapat 10 tahun dari diangkatnya Kanjeng Nabi menjadi Rasulullah, maka di Isra Mi'rajkanlah Rasulullah. Jadi setelah Mi'raj maka Rasulullah diutus membawa sebuah syariat, yakni sholat. Apa intinya sholat? As-sholatu aqimis sholah li dzikri. Jejakno sholat itu, dirikan sholat itu bukan mengerjakan, mendirikan. Dirikanlah sholat itu demi mengingatku. Aqimis sholah li dzikri. Bila kita mengerjakan sholat, di dalamnya kita tak pernah ingat kepada Allah. Di dalamnya kita hanya ingat kepada diri kita sendiri yang bisa sholat. Ingat kepada kita sendiri yang bisa berzakat. Ingat kepada diri kita sendiri yang bisa berpuasa. Ingat kepada diri kita sendiri yang bisa haji. Ingat kepada diri kita sendiri yang bisa berbuat baik. Ingat kepada diri kita sendiri yang merasa bisa bersedekah. Semuanya bertuhankan kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Karena apa? Karena kita belum mi'raj seperti mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Di dalam hati kita belum bertuhan. Karena di dalam hati kita yang ada, yang wujud hanyalah Tuhan, hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi maka dari itu seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan pasti terbakar di dalam anar. Maksudnya terbakar, diakui sebagai hawa nafsunya lah yang merasa bisa melakukannya, bukan Allah. Karena selama ini syariat itu dinisbatkan kepada makhluknya, seolah-olah manusianya yang bisa bersyariat, seolah-olah manusianya yang bisa beribadah, seolah-olah manusianya yang bisa sholat. Padahal di dalam doa iftitah sudah dijelaskan dengan sangat amat jelasnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, dan sesungguhnya hidup dan matiku adalah milik Allah, Tuhan sekalian alam. Nah, sudah jelas bukan? Bahwa sesungguhnya semua laku di dalam kehidupan ini bukan laku diri manusianya. Akan tetapi Allah sebutkan dalam firman-Nya, kuciptakan manusia itu dan kuciptakan pula apa yang diperbuat oleh manusia itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Akulah pencipta diri manusiamu dan akulah pencipta apa yang kau perbuat. Jika sudah sampai ke makom yang seperti ini,
pasti hatinya selalu pulang kepada Allah. Pasti hatinya bisa rojiun kepada Allah. Dengan cara apa? Lewat baiat dulu. Tanpa baiat ora bisa. Maksudnya baiat itu apa sih? Jangan anggap baiat itu hanya dengan kata-kata baiat saja. Hakikat baiat itu mati. Bila dirimu belum bisa mati, itu maknanya berarti kita selama ini masih jadi Tuhan daripada menjadi hamba. Jadi sang Khalik daripada menjadi makhluk. Jadi kata baiat itu hakikatnya mati. Jika Anda berbaiat ke sana dan kemari, bila di dalam hati Anda masih merasa wujud diri manusianya, itu hakikatnya belum berbaiat. Baiatnya hanya secara syariat saja, tapi hatinya masih bingung. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu ditunjuki oleh Allah jalan lurusnya. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad selesai Isra Mi'raj, maka diperintahlah Kanjeng Nabi Muhammad perintah syariat. Siapa yang memerintahkan syariat? Milik siapakah syariat itu? Syariat itu ya milik Allah, yakni syariatullah. Apa buktinya? Di dalam seluruh syariat-syariat ibadah yang kita kerjakan, maka harus diawali dengan niat, yang mana di dalam niat itu akhir dari kalimat niat itu ada lillahi ta'ala. Itulah buktinya bahwa seluruh syariat itu sejak bangun tidur sampai tidur lagi seluruhnya itu syariatullah. Kita disuruh pulang kepada Allah, kita disuruh pulang kepada lillahi ta'ala, kita disuruh pulang hanya menjadi utusan daripada menjadi Tuhan. Akan tetapi pengamalannya, akan tetapi pengaplikasiannya kita selama ini di dalam syariat, meskipun niatnya bilang lillahi ta'ala, tapi praktek hati kita, tapi aplikasi di dalam hati kita masih li nafsi. Hidup ini hidupku, badan ini badanku, sholat ini sholatku, ibadah ini ibadahku, perbuatan baik ini perbuatan baikku, kedermawanan ini kedermawanan diri manusiaku, semuanya masih diakui oleh diri manusianya. Karena apa? Karena hatinya belum selamat, karena hatinya belum Islam, dan karena hatinya belum beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya manusia tidak bisa melewati wat siratal mustaqim. Nah, babakan wat siratal mustaqim ini nanti kita bahas di episode Intai Singgah Sana Musuh yang ke-11 di dalam episode yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.